cerot cerot. So, hi guys, kembali lagi di channel RSWT, channel yang sering terdiri nomor 1 di planet Pluto. Oke, di video ini gua akan nyeritain alur film yang berjudul Willy Wonka and the Chocolate Factory yang rilis pada tahun 1971. Oke, karena gua akan main PS di warungnya Bang Ares, jadi gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita putar intronya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang bernama Bang Ipul. Nah, ini makhluknya. Dia adalah seorang penjual pulsa eceran sekaligus penjual permen. Berganti ke orang anak kecil yang bernama Charlie Bucket. Nah, ini makhluknya. Dan film ini akan berfokus pada si bocah ini, Charlie. Anaknya setiap harinya sebagai tukang lempar koran, dan ia selalu bermimpi kalau ia bisa masuk ke pabrik coklatnya Pak Willy Wonka. Di rumah, Charlie dan kakek Joe mereka sedang menggosip tentang pabrik Wonka. Besok paginya, Charlie yang belajar membuat bom nuklir sama bapak guru yang bernama Pak Mamat. Charlie yang sedang belajar membuat bom nuklir, di saat itu ada bocil yang masuk kelas dengan mengatakan kalau Pak Wonka sekarang sedang menyebar 5 tiket emas, dan sesiapa yang bisa mendapatkan tiket emas tersebut, maka orang itu bisa masuk untuk mengunjungi pabriknya Pak Wonka, plus dapat hadiah voucher Shopee Buy. Mendengar hal itu, Pak Guru langsung membubarkan kelasnya, dan benar saja sampai diberitakan di TV juga kalau Pak Wonka sedang menyebar 5 tiket emas, dan orang-orang pun menyerbu toko-toko yang berisi coklatnya Pak Wonka agar bisa mendapatkan tiket emas tersebut. Dengan antusias yang tinggi, tiket emas pertama berhasil didapatkan oleh seorang bocah yang berasal dari Jerman. Ia bernama Augustus Gloop, pasti lahirnya bulan April. Agustus ini adalah bocah yang sangat doyan makan sekali. Saat diliput media pun ia masih makan bakwan. Berganti ke Charlie yang sedang ulang tahun, ibu Charlie memberi kado berupa syal yang dirajut oleh tua neneknya, dan juga kakek Joe menghadiahi Charlie coklat emas, coklat Wonka maksudnya, dan berharap juga ada tiket emas di dalamnya. Namun Charlie masih belum beruntung. Itu membuat kakek Joe sempat bersedih. Adegan berganti kepada seorang bocil yang bernama Veruca. Veruca ini adalah anak yang sangat manja dan ingin sekali mendapatkan tiket emas itu. Bapaknya Veruca yang seorang pengusaha kacang, ia menyuruh para karyawannya untuk tidak mengupas kulit kacang lagi, melainkan sekarang mereka harus membuka bungkus coklat Wonka agar bisa mendapatkan tiket emas. Tak lama kemudian, tiket emas yang mereka nantikan kini sudah terdapatkan, dan sekarang tersisa 3 tiket emas lagi. Kemudian para warga Ciraos termasuk Charlie, mereka menonton berita kalau tiket emas ketiga sudah ditemukan oleh cewek yang bernama Violet. Cewek ini suka sekali makan permen karet sampai-sampai ia masih mengunyah permennya selama 3 bulan, dan itu sangat greget sekali, Bung. Malamnya Charlie mengajak ibunya pulang bersama. Di adegan ini kita menjadi tahu kalau ibunya Charlie bekerja dengan menjadi tukang cuci pakaian. Charlie curhat ke emaknya kalau ia ingin sekali menemukan tiket emas itu, tapi bundanya Charlie mengatakan jangan terlalu berharap lebih karena ada miliaran orang yang sedang memperebutkan 2 tiket emas yang tersisa, dan itu sangat mustahil untuk mendapatkannya. Setelah dinasehati sama mami, Charlie pun pulang ke rumah. Berganti ke berita yang menayangkan seorang bocah yang telah menemukan tiket keempat. Bocah itu bernama Mike. Mike sendiri ialah bocah yang gemar menonton film, tetapi bukan film enak-enak ya. Itu mah gua lanjir. Lanjut. Malam hari, Charlie dan kakek Joe sedang membuka coklat Wonka agar mereka mendapatkan tiket emas. Tetapi lagi-lagi keberuntungan masih belum menghampiri Charlie. Ya, mereka pun masih belum mendapatkannya. Besoknya, Charlie yang pulang dari kantor Hokage, ia melihat uang di dalam tanah. Charlie pun mengambilnya, lalu dengan uang tersebut ia membeli coklat Wonka di tokonya Bang Ipul. Saat akan pulang, Charlie membuka bungkus coklat itu. Betapa terkejutnya karena ia mendapatkan tiket emas yang terakhir. Charlie langsung bergegas pulang untuk pamer ke ibunya. Tetapi di jalan ia dicegat oleh seseorang yang bernama Pak
Jamal. Pak Jamal memberi misi rahasia kepada Charlie bahwasanya kalau Charlie bisa mencuri permen yang bernama The Everlasting Gobstopper dari pabriknya Pak Wonka, maka imbalannya Charlie akan diberi harta yang mewah seperti rumah baru serta akun FF yang udah full item. Di rumah, Charlie menunjukkan tiket emas tersebut kepada keluarganya. Kakek Joe lalu membaca tulisannya ada di tiket emas itu. Tulisannya yang kurang lebih seperti ini ya. Berikan tiket emas ini kepada Pak Wonka pada jam 10 sore di tanggal 1 Oktober. Jangan terlambat dan nggak boleh buat konten YouTube di pabrik. Charlie berniat mengajak kakek Joe saat akan room tour di pabriknya Pak Wonka nanti. Tapi kakek Joe yang hobinya rebahan selama 20 tahun ia nampak kesulitan untuk berdiri. Namun dengan ilmu yang diberi dengan Om Limbat, ia bisa dengan berdiri lagi. Besoknya di depan pabrik Pak Wonka sudah ramai para reporter TV, orang-orang yang sudah dapat tiket emas, serta tukang bakso pun juga ada dan mbak-mbak yang jualan popes juga ada dan kelihatannya ada Bang Jamal juga ikut hadir untuk melihat sosok yang punya tiket emas ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Willy Wonka. Ya, Pak Willy Wonka pun keluar dari kandangnya. Ya, dan inilah bentuk dari Pak Willy Wonka. Pak Wonka pun berkenalan dengan mereka. Setelah perkenalan, Pak Wonka mengajak mereka ke pabrik esek-eseknya. Sebelum lanjut room tour, mereka harus menandatangani kontrak dengan Liverpool serta MU. Setelah selesai tanda tangan, mereka masuk ke dalam pabriknya Pak Wonka yang mirip seperti neraka dunia. Mereka memakannya serta menjilati permen yang ada di sini. Mereka terkejut karena mereka melihat para pekerjanya Pak Wonka itu seperti kurcaci. Mereka ini disebut Ompa-Lumpa. Di saat mereka sedang mendengarkan ceramah dari Pak Wonka, kecuali si Agustus ini. Si Agustus ini ternyata malah minum air coklat dari air sungainya Pak Wonka. Tapi Pak Wonka melarangnya. Agustus pun terjatuh karena ulahnya. Sampai-sampai ia tersangkut dalam pipa. Pak Wonka pun lalu menyuruh salah satu umpa-lumpanya untuk mengajak Mak Agustus ke tempat Agustus berada. Setelah itu mereka berpindah tempat ke tempat pembuatan resep coklat Wonka. Mereka melihat proses pembuatan coklat itu. Pak Wonka memasukkan sepatu, jas, keset, tisu, sempak, serta kacamata cewek. Pak Wonka juga menunjukkan mesin yang sangat wow sekali. Ternyata mesin ini menghasilkan permen yang bernama The Everlasting Gobstopper. Ya, permen ini yang dicari-cari oleh Pak Jamal. Pak Wonka lalu membagikannya masing-masing satu. Lalu Pak Wonka juga menunjukkan mesin yang memproduksi permen karet 3 rasa. Violet yang seorang pecandu permen karet, ia mengambil permen karet tersebut yang ada di tangannya Pak Wonka. Pak Wonka melarang Violet untuk memakannya dengan alasan permen itu masih belum sempurna. Violet yang bodoh amat dengan hal itu, ia langsung memakannya. Ia mengunyahnya serta merasakannya 3 rasa yang berbeda di dalam mulutnya. Rasa yang pertama ada rasa sate ayam, kemudian berganti ke rasa yang kedua, rasa seblaknya Teh Yuli, dan terakhir rasa yang ketiga adalah rasa soto ayam. Maksudnya rasa bakso sapi, ya, bakso sapi. Benar saja, permen karet yang belum sempurna itu mengakibatkan wajah Violet membiru serta badannya menjadi bulat kayak bakso sapi. Bapaknya Veruca panik, lalu Pak Wonka menyuruh ompa-lumpanya untuk mengantarkan Violet dengan harapan Violet bisa diperbaiki. Sebelum lanjut dan agar lebih semangat lagi untuk room tour, Pak Wonka mempersilahkan mereka untuk menyepong menyepong anjir, dinding disepong. Lepas itu Pak Wonka menunjukkan tempat yang sangat epik sekali. Tempat itu dipenuhi oleh angsa yang bisa bertelur emas. Veruca, anak yang sangat manja, ia menginginkan angsa tersebut, namun Pak Wonka tidak mau menjualnya angsanya. Tidak mau menjual angsanya karena itu adalah aset negara yang sangat penting sekali untuk negara dan martabat. Dengan keras kepala, Veruca nekat mengambil angsa tersebut, tapi saat mulai naik, ia malah terjatuh. Bapak Veruca seketika panik, lantas ia menyusul Veruca untuk menyelamatkannya. Pak Wonka lalu mengajak mereka pergi ke tempat yang bernama Wonka Vision. Mereka bereksperimen untuk memindahkan coklat ke tempat lain dengan cara berteleportasi. Mike yang kagum dengan hal ini, dengan cerobohnya ia nekat untuk berteleportasi seperti coklat tadi.
Teleportasi pun berhasil, tapi tubuh Mike menjadi kecil, bahkan masih besaran titik cahaya dibanding si Mike ini. Emaknya Mike pun langsung jatuh pingsan dan diatasi oleh umpa-lumpa untuk mengatasi emaknya Mike yang sedang pingsan. Dan sekarang tersisa Charlie dan kakek Joe saja. Runturnya selesai, Pak Wongka menyuruh mereka pulang. Tetapi kakek Joe masih bingung kenapa ia disuruh pulang tanpa diberi hadiahnya. Lantas ia bertanya kepada Pak Wongka. Pak Wongka tiba-tiba sok sibuk dan marah-marah karena kata Pak Wongka, Charlie gagal menang karena Charlie telah mencuri permen yang bernama The Everlasting Gobstopper. Charlie yang mendengar hal itu, ia pun mengembalikan permen tersebut. Lalu Pak Wongka mengatakan kalau Charlie adalah kaulah yang menang, Charlie adalah pemenangnya. Lalu ada Pak Jamal masuk ke ruangan. Ternyata Pak Jamal ini adalah anak buahnya Pak Wongka. Itu berarti Pak Wongka sedang menguji kejujurannya Charlie. Kakek Joe dan Charlie diajak Pak Wongka untuk naik kendaraan ya seperti jetpack lah kurang lebih. Mereka terbang keluar dan sebelum film selesai Pak Wongka mengatakan bahwa hadiah untuk Charlie adalah seluruh pabrik coklatnya serta para umpa-lumpanya untuk Charlie diwarisi. Ya, film pun tamat. Oke, jadi pesan gua untuk kalian adalah nggak apa-apa kalian kalau sukses itu karena babi ngepet. Yang penting target dari babi ngepet kalian itu adalah para pejabat-pejabat negeri yang korup. Nggak apa-apa kalian babi ngepet, kalian maling, kalian babi kambing, kalian babi guling. Yang penting targetnya kalian itu di pejabat-pejabat yang korup, kan karena yang pejabat yang korup itu kan korupsi uang rakyat. Kalian kan rakyat, jadi gak apa-apa ambil uang kalian sendiri di rumahnya pak pejabat yang korup. Ya, oke, sip, itu pesan gua dari kalian. Oke, sekian saja ya. Oke, sekian untuk video ini. Gue yang punya channel RSWT dan kalian yang sedang menonton channel RSWT, mari makan.